mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film kesukaan saya ini Tapi Bohong dibuka dengan seorang wanita bernama Ratna yang baru aja film ini dimulai. Ia pun sudah dibuat klepek-klepek alias patah hati karena melihat pacarnya yaitu Udil sedang selingkuh dengan wanita lain sambil mencaplok es Kiko. Melihat Ratna, Udil pun langsung menggeber motornya hingga tak sengaja kesliding sebuah trotoar dan ia pun langsung mental. Bentar, itu gigi copot ya? Coba deh lihat mulutnya. Nah, tuh, copot kan? Seperti biasa, hanya bermodalkan 2 jari saja, si figuran yang soto ini langsung menyatakan ini cewek meninggal dunia. Yaelah, nggak ada darah sama sekali, bisa-bisanya meninggal. Sementara itu, saat Udil dibawa ke rumah sakit tanpa secuil darah di tangannya karena kecelakaan, bisa-bisanya dokter kematian ini bilang kalau tangan Udil harus diamputasi. Kedua tangan Anda harus diamputasi. Dah lah, film apaan coba nih, gampang bet dah jadi cacat. Nah, beberapa minggu setelahnya, karena mengetahui pacarnya sekarang CCD, Ratna pun sampai nggak niat makan karena seharusnya beberapa minggu lagi ia menikah. Tapi karena begundal ini selingkuh, Ratna pun harus membatalkan pernikahannya. Kala itu datanglah si Udil ke rumah Ratna, dan kini penampilan Udil pun seperti ini. Buset, kayak patung manekin. Disclaimer. Di video ini nggak ada maksud menghina fisik orang-orang di luar sana, jadi jangan baper ya guys ya. Karena kita cuman fokus ke si Udil dengan cacat, ya kalian taulah dibuat-buat gini. Saat itu kedatangan Udil cuman mau minta maaf dan pengen balikan sama Ratna. Yaelah Kang selingkuh. Namun Ratna menolak karena Udil udah mengulti hatinya. Setelah penolakan itu, keesokan harinya Udil pun kembali ke tempat kerjanya. Tapi sayangnya karena kedua tangan Udil sekarang sudah di-delete dari kehidupan, baru aja mau masuk ketemu si bos, si Udil ikut-ikutan juga di-delete dari perusahaan. Alias Udil dipecat. Ketika di perjalanan, Udil pun mulai pasrah dengan kondisinya sampai sempat berniat mengwastetkan dirinya sendiri, tapi ia lebih memutuskan untuk meng-shoot-down dirinya saja. Ketika bangun, ia pun kelepek-kelepek seperti ikan di rumah sakit karena mengira dirinya sudah mati, tapi tahu-taunya masih bernafas. Yaelah, kelihatan bet dah, tuh tangannya di dalam. Saat waktunya makan, bukannya membantu si Udil untuk makan, tapi ini dokter malah membuat sebuah atraksi yang tentunya merepotkan si Udil. Udahlah, mau ketawa takut dosa. Dan tak sampai di sana saja, Udil juga diajarkan menulis menggunakan mulutnya yang padahal tidak berguna sekali bagi si Udil. Namun setelah menjalankan semua latihan dari si dokter kematian ini, Udil pun akhirnya bisa makan menggunakan kaki. Tapi bohong. Lah kok ngamuk? Merasa gagal dengan ajar-ajaran si dokter kematian, Udil pun lagi-lagi berniat untuk pindah alam. Tapi beroja hendak pindah alam, datanglah Pak Ustadz dan tara, itu tangan kok keluar Dil. Lu dikasih tangan malah pura-pura gak punya tangan. Udil. Setelah disadarkan oleh Pak Ustadz, Udil pun lalu diajak datang ke masjid untuk mengajak Udil sholat bareng. Dan setelah selesai sholat itulah otak Udil mulai ada secercah harapan, ditambah Pak Ustadz memberikan ceramah no jutsunya, hingga otak Udil yang awalnya keliengan mulai bisa lurus lagi. Kala itu Pak Ustadz pun memberikan peluang kerja untuk si Udil sebagai guru ngaji, dan itu pun boleh dilakukan si Udil sore ini. Nah, ketika sore harinya, mulailah Udil mengajar para bocil ML ini. Kok tangan kakak kok nggak ada? Tuh kan, kenapa cocok dibilang banget nih bocil ML. Saat akan mengajar ngaji, bertemulah ia dengan adik dari Ratna, kita sebut saja Dennis karena nantinya ia akan menjadi beban. Lalu mulailah acara mengajian itu dilakukan. Ketika si Dennis sampai di rumah, mulailah dengan cangkem seperti tawa ini, ia bilang bahwa Udil jadi guru ngaji si Dennis. Itu pun sampai membuat Ratna dan bapaknya mulai terheran-heran. Apa mungkin karena aku masih cinta ya? Asik, keselak mic clip on lagi nih pemain. Keesokan harinya pulang dari sholat, Ratna pun dikenalkan oleh begundal bernama Dito karena ayahnya berharap si Dito bisa melupakan si Udil. Si Ratna melupakan si Udil. Oh iya, mau minum apa? Es Kiko aja. Tapi karena es Kiko di warung Teh Yuli habis, Ratna pun akhirnya hanya mengambilkan air putih. Dan itu pun membuat ayahnya marah karena sang ayah tak bisa selebrasi dengan mengatakan, Kiko, enak tahu. Dan karena ayahnya marah itu juga, si Ratna pun akhirnya nangis di pojokan. Cengeng bet dah. Di samping itu terlihatlah si Udil yang sedang sholat, tapi anehnya,
Bukannya sebelum sholat harus wudhu dulu kan ya? Nah ini si Udil cara wudhunya gimana Bambang? Terus kalau nggak wudhu berarti nggak sah dong sholatnya? Ya gitu sih kata Google, tapi kalau salah ya maaf. Nah kala itu Udil sholat dengan mengucapkan puji syukur karena katanya sekarang ia bisa menerima fisiknya yang pura-pura buntung ini. Cie bohong. Kemudian saat si Ratna makan dengan Dito, tiba-tiba si Begunal ini marah-marah ke Ratna karena makannya terlalu berantakan. Kamu itu harus bisa jaga badan. Aku nggak mau ya punya calon istri gemuk. Buset. Tapi kenapa ya di film sinetron kalau perlakuan kayak gini tuh pemainnya cuma diem aja? Apa gunanya punya cangkem kan kalau nggak buat adu bacot? Selesai makan berdua di malam harinya datanglah si Dito dengan muka dwi rupanya yang bermaksud mengajak Ratna kondangan tapi berwajah keluar lagi emosi ini bocah. Kamu tuh kalau aku ajakin kondangan kamu pakai pakaian yang bagus dong. Kamu yang keren, kamu yang cantik. Gila, pedas banget mulutnya kayak mulut tetangga. Ketika di jalan, Dito pun melihat Udil dengan tangan yang sehabis adu rasa enggan. Lalu dengan jahatnya Dito malah membilas si Udil dengan air comberan. Dan saat disiram itu, Udil pun mulai stres karena cara nyuci bajunya gimana woi? Buka baju aja setengah mati gue. Nah di keesokan harinya ada lagi ulah dari si Dito dengan cangkem yang harus didaur ulang karena ia malah berkata seperti ini. Aku nggak sholat aja. Usahaku sukses kok. Tuh kan, cocok banget tuh cangkem masuk ke recycle bin. Alhasil karena kata-kata dari si Dito itu Ratna pun mulai ilfil dan langsung mengadu ke bapaknya. Tapi yang namanya sinetron ya pastinya apapun yang dikeluarkan dari cangkem anaknya, bapaknya pasti nggak akan percaya ya kan? Ya biasalah buat nambah-nambah durasi. Bapak malah pilih Mas Dito daripada anaknya sendiri. Ya udah mbak, resign aja jadi anaknya. Di sisi lain terlihat Udil yang sudah glowing datang lagi ke masjid. Tapi anehnya di sini, ini orang kan ceritanya nggak ada orang tua tuh. Siapa yang mandiin Bambang sampai kinclong gini? Saat itu si Udil pun mulai curhat ke kameramen tentang dirinya yang GG melukis gambar kaligrafi. Dan dari curhatan itulah si Udil berniat untuk mencoba menggambar kaligrafi lagi. Dengan cara seperti ini. Buset, mau dosa tapi takut ketawa. Oh ya, disclaimer sekali lagi ya guys ya. Video ini nggak ada maksud menghina orang-orang di luar sana dengan kondisi fisik yang fisik yang kekurangan. Ya gitulah. Cuman lucu aja gitu lihat tingkah Udil yang pura-pura buntung kan. Jadi jangan baper. Alhasil karena kerja keras dari si Udil ini, gambarannya pun dilirik oleh bapak ini. Tapi anehnya coba kita perhatikan. Tadi Udil kan ngelukis pakai pensil biru kan ya. Dan pas ini bapak datang, Udil naruh tuh pensil biru di tengah gambarannya kan. Tapi pas view kamera nyorot gambaran Udil, tara pensil birunya kemana woi. Ada stay wak-wak banget ya guys ya. Nah saat itu si bapak yang kita sebut saja Indra ini mengajak Udil bekerja di store-nya yang kebetulan kekurangan pelukis. Mendengar tawaran itu Udil pun langsung bekerja di sana. Cie kuasnya nggak isi chat. Kelihatan bet dah. Namun walaupun Udil pura-pura melukis, bisa-bisanya lukisannya gacor parah. Hasilnya bisa seperti ini. Saya benar-benar gak nyangka pak. Bohongan tuh pak, bohongan. Tapi Broja bekerja beberapa abad, tiba-tiba bos si Udil ini, kok mirip Panji Petualang? Ia pun marah-marah karena lukisannya sekarang sepi pengunjung. Yaelah pak, namanya usaha, pasti ada pasang surutnya. Alhasil karena kesepian ini, Udil pun punya ide dengan cara menjual lukisannya secara door to door. Gila sih. Kalau ada orang beneran kayak gini, salut gue. Nah, buat kalian yang kurang bersyukur, lihat nih Udil. Kala itu kebetulan lukisan Udil digerebek oleh para figuran yang dipaksa sama sutradara. Dan salah satu figuran pun berkata seperti ini. Yang kayak gini ada lagi nggak? Bahannya sangat lembut. Bapak, kok lembut? Itu lukisan, bukan shuffle pancake. Nah, saat sedang beristirahat, kebetulan kala itu ada seekor copet. Lalu dengan gagahnya, Udil pun langsung melakukan pergelutan dengan si copet. Gila, keren banget dah. Tapi lucu gitu loh. Pengen ketawa tapi takut dosa. Dan bisa-bisanya pergelutan ini dimenangkan oleh si Udil. Tapi ternyata si copet ini habis mencopet tasnya si Ratna. Yang membuat Ratna langsung gagal move on. Karena terkelepak-kelepak oleh aksi taijutsu si Udil. Mereka berdua pun saling adu curhat di taman. Dimana si Udil ini bercerita tentang dirinya yang kerja sebagai tukang lukis. Sementara si Ratna bercerita tentang Dito yang memiliki cangkem yang perlu didaur ulang. Alhasil karena keresahan mereka berdua ini, mereka pun akhirnya balikan. Aku juga masih cinta sama kamu, Mas. Asik, jadi pengen terbang ke Jupiter dah tuh si Udil.
Keesokan harinya ketika si Udil dan Ratna mukbang kuaci, tiba-tiba datanglah si Dito dengan cangkem recycle binnya tanpa henti langsung merosting si Udil. Namun beruntung pengerostingan itu pun bisa dibalas oleh Ratna dengan berkata seperti ini. Kita nggak akan pernah menikah. Catat itu baik-baik, Mas. Nah lu, mamam kan marah-marah tok nih orang kerjanya. Setelah diberi kata-kata mutiara oleh si Ratna, Dito yang cepu ini langsung mengadu ke Bapak Ratna, dimana karena pengaduan si cepu ini Bapak Ratna pun langsung naik tensi dan langsung mencari si Ratna, bahkan dengan kasar memaksa si Ratna untuk jauh-jauh dari si Udil. Nah keesokan harinya saat Dito datang ke rumah Ratna, ia pun bertemu dengan bocil ML versi halal, tapi bukannya memberi kata-kata yang sopan, si Dito malah mengajak adik Ratna mengobrol yang enggak-enggak. Melihat anaknya diajarkan toksik, si Tigril ini pun marah dan langsung mengusir Dito dari rumahnya. Kemudian saat si Udil sedang beristirahat dari jualan keliling, ia pun dikerjai oleh Dito dengan cara ngemaling semua lukisan si Udil. Dan karena inilah si Panji petualang ini langsung marah-marah ke Udil. Halhasil karena lukisannya hilang, Udil pun harus mengganti itu semua dengan membayarnya memakai uang tabungannya selama berabad-abad. Dan karena udah nggak punya uang, keseharian Udil pun hanya bisa memakan Oki Jelly Drink untuk menunda lapar, hingga ia pun ujung-ujungnya dirawat di rumah sakit karena terkena mah. Tapi karena musibah itu juga, Bapak Ratna yang sudah sadar dari kelakuan Dito, ia pun akhirnya mau menerima Udil apa adanya, bahkan mau menikahi Udil dengan anaknya. Dan setelah Udil sembuh, akhirnya mereka berdua pun menikah dengan mahar 1 set tangan Hashirama dibayar tunai. Dan film pun ya selesai. Oke, pesan immortalnya di sini, syukurin apapun keadaan kalian karena di luar sana pasti ada yang lebih menderita dari kalian. Makanya hidup selalu lihat ke bawah untuk bersyukur dan ke atas untuk mendapatkan ya motivasi. Asik. Oke, stay wak-wak guys. Bye.